Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi hari ini kajian kita khusus mempelajari, memahami doa. Tentu masih ada kaitannya dengan Gunung Merapi meletus. Khusus pagi ini saya bacakan doanya. Allahumma inni a'udzu bika minal hadmi wa a'udzu bika minat taraddi. Kalau ada garis di bawah tasdid itu baris bawah, tapi kalau di atas tasdid barisnya baris atas. Jadi minat taraddi wa a'udzu bika minal gharaqi wal haraqi wal harami wa a'udzu bika ay yatakhabbatani asyaitanu indal mauti wa a'udzu bika an amuta fi sabilika mudbira wa a'udzu bika an amuta ladigha. Doa ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau memohon agar beliau dipelihara, dijaga, dilindungi, jangan sampai terjadi menimpa sesuatu sebelum kematian, dan itu dapat mengantarkan kepada kematian. Itu hal-hal yang menakutkan, yang mengerikan. Bila menimpa dapat mengantarkan kita kepada kematian. Nah, berkaitan dengan itu, sebagaimana kita ketahui, mati itu kan pasti. Sekafir apapun orang, dia yakin mati. Karena masalah mati bukan tergantung kepada iman. Sebab siapapun makhluk hidup, percaya tidak percaya, dia kenyataannya, bapaknya, ibunya, saudaranya, pasangannya, atau anaknya, atau orang-orang yang sekelilingnya juga mati. Tidak percaya, ada tandanya dia itu tidak orang. Nah, berkaitan dengan mati, kita tidak tahu dan tidak diberitahu kapan mati. Satu. Yang kedua, di mana tempat kita akan mati. Yang ketiga, dalam keadaan apa, sedang mengapa kita itu mati. Dan yang keempat, apa penyebab atau yang mengantarkan kita kepada mati. Empat itu tidak ada yang tahu, karena memang tidak diberitahu. Tapi keempat-empatnya pasti terjadi. Orang akan mati di waktunya, orang akan mati di tempat di mana yang telah ditentukan, bahkan dia datang ke situ. Seperti anak-anak kita yang memanjat gunung, dia datang ke situ untuk mengantarkan nyawanya, di situ matinya.
Yang ketiga, sedang dalam keadaan apa kita mati. Yang keempat, penyebab kematian. Ada banyak penyebab. Istilahnya tanawwa'atil asbab. Tanawwa'at, bermacam-macam, berbilang ragam, yang menyebabkan dan yang mengantarkan orang kepada mati. Man lam yamut bisayf, siapa yang tidak mati lantaran pedang, mata bighairi, dia pasti mati juga kalau sudah sampai ajalnya. Kita tidak bisa menunda mati dan memilih tempat mati, tapi kita bisa berusaha agar kita jangan melakukan hal-hal yang dapat mengantarkan kita kepada mati, berusaha dan berlindung kepada Allah. Nah, di sini doa ini, mohon perlindungan kepada Allah agar jangan kita mengalami kematian yang menakutkan, mengerikan sebelum kematian itu datang. Pertama, berlindung kepada Allah daripada reruntuhan. Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu daripada hadami. Hadami, runtuh, terban atau jatuh. Jatuh loteng, hadam namanya. Jatuh bangunan, hadam namanya. Ditimpa batang kayu, hadam namanya. Ditimpa batu, kena longsor, hadam. Kena gempa apa? Gempa. Atau kena roket. Ada yang itu. Bahkan ada yang terkurung di bawah sekian bangunan, berhari-hari ketemu. Tapi ada juga yang mati di dalamnya. Nah, semuanya itu namanya hadami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kematian lantaran kena runtuhan atau sesuatu yang runtuh maksudnya. Kalau bahasa orang Minang nang kamaimpo, tahu di dahan nang kamaimpo, di rantiang nan kaman cucu. Kalau itu caliak-caliak di maka basanda, di maka dudua, di maka berlindung, di maka maswa, was-was. Walaupun kita tidak tahu apa penyebab, tapi kita disuruh berusaha. Ketika terjadi gempa, runtuhan, kanai ditimpa batang kayu, ujala be bata dua di bawah tang kayu, tibuan kancang untua ditimpa. Atau mobil, ada yang mobil tu oto tu kanai utang kayu balah. Semuanya namanya hadmi. Allahumma inni a'udzubika minal hadmi. Hadam. Yang kedua, minat taraddi. Dalam ayat idza taradda, idza wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, itu sama kan? Tidak berfaedah, tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak dapat membantu menolong apabila dia taradda, telah tersungkur, terjatuh. Kalau di situ tersungkur masuk kubur atau tersungkur masuk neraka. Nah, jatuh, tergelincir, terjerembab, tersungkur,
namanya taraddi. Taraddi. Berjalan di tepi bandar, terpeleset, jatuh ke laut. Kepala dulu ke bawah, mati, taraddi. Atau pergi jalan-jalan di akhir tahun, kemana jalan rencana? Rencana kemana? 0 kilometer. Masuk jurang mobil, namanya taraddi. Atau hilantak orang di belakang, masuk jurang, taraddi. Atau terpeleset, terjerembab, terjatuh di atas sepeda, di atas motor, tercempak ke sawah, mati di bawah sawah. Nah, kini anak-anak muda banyak bonda, kok ndak roda dua, roda belakang. Hobi lagi ni. Gaya kami berbeda katanya. Ada tercempak, tumpah, sawah, masa banda, ada yang berlantak di batang kayu. Tapi itulah kematian. Jadi ketika orang terjatuh masuk jurang, masuk ngarai, atau pesawat yang jatuh, atau mobil yang masuk ke dalam jurang yang dalam, itu dalam, namanya semua taraddi. Kadang-kadang lama akan mati, menyakitkan, tidak dapat pertolongan. Setelah berhari-hari dapat pertolongan, dibawa ke rumah sakit, belum sampai ke rumah sakit mati, mengerikan taraddi. Intinya memohon berlindung kepada Allah daripada kematian yang apabila sebelumnya kita mengalami hal yang menakutkan, mengerikan dan menyakitkan sangat. Antara lain taraddi. Dua kan? Pertama daripada ado yang jatuh, menimpa, hadam, atau kita yang tergelincir, jatuh, terjerembab, dan segala macam. Yang ketiga, daripada a'udzubika minal gharaq, tenggelam. Pergi ke Jawa, naik auto, tiba di Bakau, nyeberang, dah sampai ke Merak, kapal dihantam badai misalnya, tenggelam, tabalia. Nah, itu namanya gharaq. Atau main-main ke danau, naik sepeda kayu, dia cucu, dia nyiak nak bagai. Tiba tengah danau, olengnya, atau bocor, suak, awak dah ada pandai berenang, cagu-cagui, petolong tak tiba lah dah, mati, namanya gharaq, tenggelam. Atau main-main ke sungai, main-main ke air terjun, atau mandi ke sungai, dan segala macam, terpeleset, terjatuh, hanyut, kena banjir, semuanya gharaq. Pesawat jatuh di atas samudra, tiba di bawah, bisa menyelamatkan diri, pakai pelampung, berhari-hari di tengah lautan, terapung-apung, akhirnya mati, namanya gharaq, tenggelam. Atau tabik rumah, di belakang rumah, anak-anak masuk semua, gharaq namanya, gharaq.
Mau pernah dulu kita namanya di mau nagarinya di Surau Baure. Lagi tahu Surau Baure? Enggak. Di bawah Badurai. Di atas Panji. Di Limau Kampuang. Surau Baure. Entah mana Baure pun tak tahu. Ketik-ketik situ dulu. Main-main tepi tabik. Masuk ke dalam. Ketika itu sekitar umur 3 tahun lebih masih terkena. Dia cepek ketolongan. Mati lantaran garak. Jadi dia garak mati karena tenggelam. Mati tenggelam tapi dapat mengantarkan kepada mati. Karena tidak semua orang yang tenggelam mati. Tapi ujungnya mati juga. Ujungnya mati juga. 3. Yang keempat, harak, terbakar. Pesawat terbakar, rumah terbakar, mobil terbakar. Atau malam-malam hari, entah laluan yang pakai lah heboh orang sebalik, rumah terpanggang awak makaruh lalu mati terpanggang, atau dibakar orang, atau bensin meledak, pom bensin meledak, macam-macam penyebab. Atau disiram orang awak minyak tanah jatuhnya api. Karena ada kejadian-kejadian seperti itu. Semuanya harak minal haraqi, terbakar. Nah, anak-anak kita di gunung itu termasuk harak. Batu bakar, batu belerang, panas menyambar. Itu luar biasa tuh. Yuk kayu-kayu dilaluinya di belerang panas itu. Habisnya. Kalau dalam kaji Rasul hadis, api yang kita pakai sekarang 1/70 dari api Jahannam. Berapa? 1/70. Kemudian dicelup di samudra. Dicelup itu apa bahasa Minang? Direndam. Kalau direndam lama. Kemudian baru diletakkan di gunung-gunung Merapi api itu, di batu-batu belerang. Itulah api 1/70 daripada api neraka Jahanam. Yang 1/70 itu dicelup dulu di samudra, baru ditonggokkan, diletakkan di gunung-gunung Merapi. Wallahu a'lam. Afara'aytumun nar allati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqin. Kami jadikan api yang kamu pakai sekarang untuk bisa dimanfaatkan, dipakai, tapi sebagai tazkirah, sebagai peringatan dan ancaman ada api yang lebih dahsyat lagi, api neraka Jahannam. Itulah api yang kamu pakai. Nah, sekarang ada belerang. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa bahan bakar neraka Jahanam itu kan belerang. Batunya batu belerang, kibrit. Waquduhan nasu wal hijarah. Hijarah batunya batu belerang. Mudah terbakar dan busuk baunya. Sangat panas. Nah, ketika terjadi apa? Jawa namanya kok? Kapundan namanya doa. Enggak, kami orang Minang, Kapundan namanya. Malah tuih Kapundan. Membawa bebatuan, debu-debu, pasir-pasir berterbangan. Nah, kenapa tuh? Ada yang terbakar, mati lantaran terbakar. Bisa jadi anak-anak kita yang 23 itu, 23 orang, ada yang kena debu, ada yang susah bernapas, ada yang kena belerang terbakar. Nggak tahu kita. Itu sesuatu yang dapat mengantarkannya kepada kematian. Akhirnya begitu. Di satu tempat
sudah ada larangan. Jangan dimainkan atau memakai HP ketika pengisian bahan bakar. Menapi tercetus api, langsung meledak, matinya. Meledak, terpangkar, matinya. Jadi macam-macam saja. Ado-ado sen penyebab yang mengantarkan kepada kematian. Namanya tanawwa'atil asbab. Tanawwa' bermacam-macam hal-hal yang dapat menyebabkan orang mati, tapi bukan itu yang mematikan orang. Itu hanya penyebab. Penyebab. Nah, matian ada api tu. Nah, matian itu bukan jatuh. Nah, mati bukan tergelincir atau kena runtuhan, tapi ajal sampai. Penyebabnya, nah, itu penyebabnya. Haraq. Ndak mati tenggelam, ndak mati tergelincir, ndak mati kena runtuhan. Aku mati awal, mati lantaran tua. Haram. Haram. Ndak haram lawan halal. Kalau lawan halal, ha, ra, pakai alif mim, haram. Nah, itu lawan dia penuh halal. Nak boleh ya, terlarang, haram. Tapi kok haram, ha, ra, mim, haram. Tuo, bangka, renta tidak berdaya, haram. Sekitar umur 80 kata. Kalau kibar 70 kata. Nalah do bagi-bagi umur. Kalau syekh 50 kata. Syekhah 50 kata. Orang kalau 50 kata syekh. Ndak syekh ulama dah. Kadang-kadang syekh kok kemari ambuang-ambuang seorang gini. Pandai ceramah itulah syekhnya orang. Ha? Ah, nak kejut itu. Jadi haram oranglah sampai kepada puncak tua. 80. Ketika itu kondisilah sangat lemah, tidak berdaya, kemudian lah sangat bergantung kepada orang sekeliling. Ado yang masih sehat tapi tidak barang. Nah, kondisi haram itu daripada haram, daripada tua bangka, tua renta, tua nyanyuk, tua pikun yang tidak berdaya. Aku Nabi berdoa tu. Namanya su'il kibar. Su'il kibar. Buruknya masa tua. Masa tua yang buruk, min su'il kibar. 7 perkara Nabi berdoa. Salah satunya berlindung daripada su'il kibar, masa tua yang buruk. Bah buruknya, ya tahu salawat. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kejadiannya balik. Kemudian anak-anak. Bedanya dengan anak-anak kalau menangi banyak orang bujuk. Hanya ramang ipak memangku, mapi selemo ke mu orang. Kadang-kadang ikode papi selemo. Tu terlihat di apa samba di piliang tu lah balik. Ndak boleh gitu orang tu. Amboy. Selemo. Kita pul ko. Ada lihat samba. Lama aja sampai mereka itu. Sama kau. Su'il kibar. Su' buruk. Su'u lawan husnu. Min su'il kibar. Masa tua yang buruk. Menangi wak ada orang ibu. Ada orang kemantuan. Batambainnya orang awak. Balah nama anak kan. Nyinyia banyak kandak paibo pemanggih lain parabo
Amu menyampak-campakan barang. Tu su'il kibar. Namanya su'ul kibar. Jadi min su'il kibar. Kok ndak amuah orang menjaga wak? Kok ndak amuah orang merawat wak? Wak pemirang. Sudah pemirang pada nyuak. Sudah tu mencuang leperan. Gigi nak ada. Sumur ada walanya. Ini kan ibu akan tak malami nanti. Murah-murah mode-mode yang bawa cara nak bawa kalau tua akan terjadi. Jadi kalau tidak mati, Wak, sampai tua, ini kan dua sih kemungkinannya. Tidak mau mati tua, cepat mati takut Allah. Bedanya dan haram. Al haram tu tua bangka. Orang kondisi tua tak itu yang sering terjadi suknya. Tak parangnya busuk, tetapi ujian bagi orang nan. Ujian bagi orang nan menjago. Ujian bagi orang nan merawat. Ujian bagi orang keliling. Su'il kibar. Nantilah baca takkan, tapi kalau su'il kibar. Bang ke sampai ke situ doa Nabi. Karena tidak semua orang tua-tua itu masih bisa normal. Masih talok yo sembahyang. Kalau lagi mengaji, memang kerja aman, Pak. Lu suka mengaji terus suka ke surau laman, Pak. Namu itagah, nama salah. Nambedo banyak-banyak. Malalalala. Itu untuk ku. Aku muncung aku mengecek taruh saya. Kalau ke surau rajin, membaca Quran rajin, tidak masalah, rancak mana. Dalam doa Nabi kan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi atau minal jubni, wa a'udzubika minal bukhli, wa a'udzubika min an urada ila arzalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada dikembalikan kepada umur paling buruk. Arzal itu kan sehina-hina, seburuk-buruk, sejelek-jelek umur tu. Sejelek-jelek umur, seburuk-buruk umur ke? Umur tua. Dalam Quran disebutkan seperti itu. Arzalil umur, seburuk-buruk umur. Wa minkum mayuraddu ila arzil umur. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang terjelek. Umur terjelek, umur tua bangka. Kalau Nabi berlindung kepada Allah dari itu, kunullah awak. Entah nama nan buruk laku no. Inyak ko tua atau nenek yang tua, entahlah. Sama. Kalau nenek nan tua barangkali masih sayangnya anaknya. Kalau inyak kan nan tua. Ini inyak kan lelaki kan? Karena mau melihat mengalami orang-orang sekalian begitu. Penting gitu. Baik inyak ataupun nenek berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita dari itu kita lain tidak menyeso orang. Menyeso apa kau? Inya balaki, inya bini, inya beranak, inya bekerja. Orang lain mereka mengasuh awak. Kau kawan mesti tahu, tidak amuah ditinggal. Kalau tidak anak no, amuah anaknya membiayai orang untuk. Muahnya. Sebab anak no kau kerja. Tidak kerja apa? Ke belakang semuanya pegawai.
Masuk saya jam 7:15 tekan udluha. Pulang mereka jam sekian. Amak nuko kan dak no menyuan. Namun moi tane pari. Jadi kita amak no melaki amba pulang. Sanu mangawani di ndak. Tenang memang. Ndak sintuh-sintuh no. Ndak sintuh-sintuh no aku. Sambal nasi. Tunggu tangan pada. Itu kan. Kok tiba anak lain perhatian sayang. Kok ndak? Timbul lo di batihnya. Pada lu kita baca wal haram. Allahumma inni a'udzubika minal hadami wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal gharq wal kharaq wal haram wal haram wa a'udzubika ayyatakhabbataniya. Baca lah kayo ayyatakhabbataniya. Halo. Ayyatakhabbataniya. Biko ng pentong meko baka. Wa a'udzu bika ayyatakhabbataniya syaitanu indal mauti. Coba baca. Ana takhabbut dikuasai, dikendalikan, dipamain-mainkan. Takhabbut dikuasai. Makasih di dalam kitab syarah Sunan Abu Daud itu Aunul Ma'bud. Juga dalam kitab syarah Sunan Tirmizi itu Tuhfatul Awazi. Itulah cari disabit di situ. Bahwa seseorang kalau dah dekat ajalnya, maka iblis memerintahkan kepada anggota-anggotanya untuk pergi ke orang itu. Kata iblis, itu kesempatan terakhir. Maka usahakan sebisa-bisa agar orang kau gagal mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Gagal berakhir hidupnya dengan husnul khatimah. Ketika itulah istilahnya itu berebut. Iblis dengan anak buahnya berusaha untuk menggagalkan orang ke husnul khatimah. Malaikat-malaikat juga berusaha berdoa. Kita ini hidup pun berdoa. Itu kesempatan terakhir bagi syaitan. Apa bentuknya? Ya orang kalau lah sakarat tu penganannya masih ke duniawi. Misalnya, alai kecilnya ke orang sebalik, jangan lupa kalian anjing dan burung kemakan, masih itu je pengenal. Misalnya sawah, parak, kadai, galih, usahu, yang tidak wajar dia dialihkan pengenal oleh syaitan untuk bisa kemati, dialihnya ke dunia. Atau didatangkannya rasa buruk sangka kepada Allah, su'uzan. Contoh su'uzan, barangkali masuk neraka dan kau mati dengan itu su'uzan. Atau dosa wak banyak, barangkali Allah nak ampuni dosa wak itu lah sakka mati. Adi petulkan Allah sangkonya. Karena ana inda zanni abdi bi. Aku ini kata Allah sesuai dengan persangkaan hamba-Ku kepada aku. Lalu orang itu putus asa untuk dapat ampunan Allah. Cuma entah bayangnya dosanya banyak.
Kesalahan-kesalahannya banyak, ibadatnya kurang. Sehingga nak tabayang neraka azab. Tak tabayang kasih sayang Allah, ampunan Allah. Itu bentuk perayaan setan. Ketika seseorang dekat-dekat akan mati, dikuasai, dipengaruhi oleh setan ketika itu, dengan bisikan-bisikan, dengan godaan-godaan, atau benci mati, tidak ingin mati, bersama berat meninggalkan dunia. Dan terkena anaknya lepih lah, rumahnya masih ada selesai di belakang lah. Itu terkena. Jadi ibu nak mati, tidak muahnya mati, sedihnya mati, kerana pengenanya masih rumah belum selesai. Kau cucu dan cik kau belum kata gaji, kau mati dan kata gaji pada aku semuanya. Itu je pengena. Awak kau dapat, awak mati, kau lah selesai mesti ada Allahnya. Tak selesai ada Allahnya dah. Tamai adik kalian kuah, kau mati kami sudah tunda hari kami rasional itu. Apa pengena kesini anjur? Kau bentuk takhabbut, kekuasaan setan, pengaruh setan, dan dikendalikan oleh setan pikiran-pikiran. Berlindung kepada Allah berarti kita memohon kepada Allah agar kita jangan sampai dikendalikan, dikuasai, dipermainkan setan, diasuh dan diasut oleh setan, diperdayakan oleh setan ketika dekat akan mati. Di situ perlunya menampiang orang ke mati. Nampiang jangan lepes orang. Kalau buruk sangkonya bisa kita lurihan. Buruk-buruk sangkonya kita lurihan. Atau masih lain kecewa, tidak usah itu pikiran itu, biarlah kami itu. Tetap tak? Masalah lainnya karenanya isinan iko, biarlah jangan usah pikirannya kami lah. Ndak itu nak mak pikiran, pak pikiran dah. Mengucap istighfar atau mengamal tahlil semacam. Ada orang yang masih itu masihlah. Dan dikhawatirkan nanti innamal a'malu bil khawatim. Amal kau ditentukan dengan penutupnya. Kalau penutupnya baik, baiklah dia. Kalau penutupnya buruk, buruklah. Salamun kau diakhiri dengan buruk jadinya. Sehingga masih jadi orang yang selama elok dalam pandangan manusia, bagus dalam pandangan manusia. Kalau bahasa Arabnya siaknya, rajinnya, bisa jadi di akhir hayatnya menempuh, mengalami hal yang seperti itu. Sehingga su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Kita dampingi, dan jadi orang gaya-gaya lah sakit-sakit, lah parah-parah jangan tinggal. Adonan maunyian bahasa waknya, jangan pai surangnya, jangan lepeh surang. Karena penentunya itu akhir. Kau tak kepada mulan su'ul khatimah, buruk, jelek, su'ul khatimah. Khatim yang menutup, khatam menutup, khatam Al-Quran. Orang kalau khatam Quran, dia baca Quran itu. Khatam Quran, khatam. Tutup. Yang menutup khatim. Khatimah yang menutup. Jadi kalau husnul khatimah, hidupnya ditutup dengan yang baik. Sadang baik-baik. Itu kan? Kalau su'ul khatimah, khatimnya, hidupnya berakhir, hidupnya ditutup, sadang buruk. Contoh, paling takut akan kematian mendadak kah? Kematian mendadak namanya kan mautul fujaah atau mautul fajaah. Fujaah atau fajaah, sekonyong-konyong tiba-tiba, tanpa apa-apa, tanpa isyarat. Seperti gunung Melatih petang tanpa apa-apa,
Dulu kita nak mati tanpa apa-apa. Sedang bawa awi usen, sedang minum-minum miras, sedang berjoget-joget misalnya. Tentu sedang mampuk-ampuk, sedang melokok-lokok. Tu mampuk-ampuk melokok-lokok. Terkoleng saya. Terkoleng. Makanya berakhir kematiannya sadang macam berbuat. Suunya. Takut waktu. Jadi kalau kita bersalah, kalau kita berdosa, kalau kita melanggar, capek balik. Capek ni, terpeleset capek balik. Kalau bahasa orang awak, tertumbuk capek keluan. Tertumbuk biduk capek keluan. Jangan lari sinan. Sebab nanti sarang lari itu bekah mati wak. Mati wak. Bernamalah su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Nah, dalam hal itu, kalau ada orang-orang lah sakarat, sakit-sakit, kan ada feeling wak kan itu feeling. Pirasat kan ada. Rasanya nak lama balo bantuan tu. Kalau itu rancak aja tu. Ada persiapan. Nah indak ko. Ndak ada persiapan. Tiba-tiba yang kita kerja cukup mati mendadak. Mati mendadak ko dua. Yang pertama mati mendadak, ia nak didulai sakit-sakit. Sakit-sakit tak? Biasa-biasa saja. Cakap duduk-duduk sukanya. Mereka datang sepengumuman. Sianu mati, sianu meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua mati mendadak ko. Awak sadang kok sadang mengalah, tiba-tiba datang kayu maimpok mati. Itu mati mendadak namanya. Yang faktornya bukan kita, tapi yang lain. Sedang duduk-duduk, tempoknya. Atau sedang berjalan, oto melompat. Hidung kaknya ada tu, mati wak. Tenang-tenang, itu tak masalah tak? Pita. Mendadak, nak siap. Kalau mati mendadak tu nak siap wak. Balik kaji cakap, syaitan berusaha agar hamba-hamba Allah ko jangan sampai matinya itu husnul khatimah. Ditutup matinya dengan yang baik. Syaitan berusaha menggagalkan. Karena itu bagi mereka kesempatan terakhir. Kalau gagal mereka sia-sialah salamoko. Jadi wa'udzubika ayyatakhabbatani syaitanu indal mauti. Aku berlindung kepadamu ya Allah agar jangan dikendalikan, dikuasai setan sewaktu kematian. Sewaktu kematian. Wa'udzubika, dan aku pun berlindung kepadamu ya Allah. Wa'udzubika an amuta, agar jangan aku mati fi sabilika mudbira. Mudbira ko membelakang. Mudbira membelakang. Ana membelakang, mati di jalanmu, membelakang daripada jalanmu. Kasihnya ada tiga. Yang pertama, di makasih fisabilillah, orang sarang parang fisabilillah. Lalu wak lari. Tapi lari itu mati je jadinya. Kena tembak je jadinya. Kena panah. Parang sedang kejamuak. Parang sedang bersosoh. Kemudian wak lari menyelamatkan diri. Lari cakap itu bukan lari untuk mengatur siasat dan strategi.
bukan untuk manduk, lari daripada medan tu. Mati ya. Namanya mudbira, sedang belakang jalan Allah. Yang kedua maknanya murtad. Murtad, membelakangi Islam, balik ke belakang, ke kepiah. Jadi berlindung kepada Allah, mati dalam keadaan membelakangi kamu, membelakangi Islam, murtad. Yang ketiga memahami mudbira itu, mati dalam keadaan tidak mengingat Allah. Tidak mengingat Allah, syariatnya, agamanya, sedang menentang, sedang melawan. Ajaran agama, mati pak. Tidak kapir dah, tapi sedang menentang ajaran agama. Mati kita, namanya mudbira. Jadi wa'udzubika an amuta fi sabilika mudbira. Yang terakhir, wa a'udzubika an amuta ladira. Ladira disengat oleh binatang berbisa. Ladira disengat oleh binatang berbisa. Disengat binatang berbisa, ular, kala, lebah, yang sejenisnya lah. Ada orang mati karena cotok ular kubra, atau dikerumuni oleh lebah, atau digigit oleh kala, sipasan. Kemudian mati. Kalau dipatuk ular, tidak sampai selama setengah hari mati. Sini pentingnya salah satu doa dari Nabi. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali sore hari. Akan dilindungi, dijaga daripada sengatan binatang berbisa dan kejahatan-kejahatan lainnya. Siapa yang membaca 3 kali sore, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, akan dilindungi, dipelihara, dijaga daripada sengatan binatang berbisa. Andaikan digigitnya, tidak mudarat, tapi membacanya dengan sepenuh keyakinan, paham, yakin. Andaikan digigit, termasuk daripada racun-racun, atau orang-orang berniat buruk menjalankan, memberikan kepada kita sesuatu yang bisa membunuh kita, menubuh namanya. Atau nanti magih minyak-minyak tertentu. Bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dilindungi. Awak kan tak tahu perangai orang. Maka siapa yang baca kalimat itu, maka dipelihara dia, dijaga dia daripada binatang berbisa. Ada orang malam hari dipantak sipasan atau ular. Tadi macam itu kan, dulu ketika mau sekolah menengah di Batu Sangka, di situ itu kalau hujan hari keluar sipasan. Kami tinggal di Batang Air, dekat Batang Air.
di tepian Batang Selo namanya. Kemudian tadi keluar sepasan. Si pasan tu suka masuk ke tempat-tempat lembab dan tempat-tempat lubang-lubang mandok. Tanpa menyebut namanya seperti ini mesti tekanan. Kawan ko pagi-pagi hari cepet-cepet sekolah. Pagi harinya hari jam malam. Tu dia cepet-cepet ke sekolah. Langsung sebesar ruang sepatu. Laki sepasan di ujung kakinya. Sehari menangis sepasan paling besar. Ini masuk malam. Sepasan ko kan pantang tersapi. Pantang tersapi. Dek laki betulan lebih tu. Sehingga biasanya kami menutup kisi-kisi di bawah pintu. Di bawah pintu kan ada lubang angin. Kami biasanya selalu menutup tu kalau hari hujan. Sebab sepasan pasti masuk ke bawah pintu. Daun pintu tahu kan? Di bawah ganggang. Kok lupa lah sehari semalam tu tekan tua. Salam. Kalau mau acak ini kepada orang-orang. Kalau pintu lah, lau sumbe, ada hujan kan, kau nak tahu ulang. Kerumahan terompanya. Sebab orang-orang kadang-kadang terompa halaman ku ada lo di negara-negara tertentu yang nak boleh terompa halaman. Halaman ada dosa orang berniat macam-macam. Itu rumah terompa. Jadi waspada, awas-awas, hati-hati itu perlu nak boleh ceroboh. Di samping kita lah berlindung kepada Allah. Nah dibaca sore hari a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, tapi tetap waspada, hati-hati. Nyamuh doa. Kemudian baca oleh ko an amuta ladira, supaya jangan mati disengat. Jangan mati disengat binatang berbisa. Di samping doa, hati-hati gitu. Kesemuanya kok mati menakutkan namanya. Mati karena reruntuhan. Kadang-kadang berhari-hari di bawah reruntuhan bangunan. Lai besar orang awaklah mati. Mati karena terjatuh di tempat yang tinggi. Mati karena tenggelam. Mati lantaran terbakar. Mati lantaran tuanya nyuak bana. Ataulah tua bana alunnya mati le. Alunnya mati le. Minta na panjang umur, nu tak lama tambah lama. Diminta panjang umur awak tambah lama tambah tua. Lama-lama orang minta mati jo. Kapan orang minta mati, lapan naik duit. Tak mati orang. Lindung kepada Allah, jangan sampai dikuasai setan ketika kau mati. Berlindung kepada Allah, jangan sampai membelakang kepada agama. Berlindung kepada Allah, jangan sampai digigit binatang berbisa. Semuanya itu hal-hal yang kita camehkan, hal-hal yang kita khawatirkan. Meskipun orang yang mati terbakar, mati tenggelam, mati kena reruntuhan itu mati syahid. Mati syahid tu kalau orang tu muslim. Lupa loh, nya muslim. Orang yang muslimah nya mati cekotuli tidak sedang buat maksiat. Contoh, awak duduk di ruang kau. Awak duduk di ruang kau lagi rapi, lagi bicarakan hal-hal yang biasa, tidak masalah. Tiba-tiba jatuh berdabu muka anu jatuh, mati awak. Itu mati syahid. Cuma namanya duduk di ruang minuman. Orang sedang oyak-oyak berjoget di muka sinan. Awak satu hadir di sinan. Tiba-tiba karam jatuh, mati awak sedang. Tidak mati syahid lah.
Mati karena reruntuhan, mati karena kebakar, mati karena tenggelam, mati syahid. Dialah syahid akhirat. Syahid kan dibagi 3. Syahid dunia akhirat, syahid akhirat, syahid dunia. Anak syahid kematiannya disaksikan oleh Allah dengan surga, disaksikan oleh para malaikat-malaikat, sehingga malaikat mohon ampun. Kematiannya disaksikan oleh bumi-bumi di mananya tergolek di medan perang. Mati syahid fisabilillah, namanya syahid dunia akhirat. Untuk orang syahid dunia akhirat kau dosanya diampuni semua. Saja awalnya luko diampunkan dosa semua. Dipelihara daripada azab kubur. Diberi perlindungan penjagaan khusus nanti ketika hari kiamat, sehingga tidak menakutkannya hari kiamat. Dipasangkan kepadanya mahkota. Satu hiasan mahkota itu diberi pada dunia dan segala macam isinya. Disuruh pilih dan diberikan padanya 72 wanita-wanita surga tercantik. Dan diberikan kepadanya hak untuk bagi syafaat 70 orang keluarganya. Itu mati syahid. Orang yang mati syahid yang tidak di medan perang, ibu melahirkan anak mati, atau mati kena reruntuhan, mati kebakar, mati berenang, mati kena wabah, atau mati kena ginjal, sakit pinggang, atau lambuang, batnun, mabtun, mati kena lambuang, asam, adalah asam cilian yang tenar kini kau sama mana? Ibu tidak mencari media. Aduh, asam untuk ibu mengandung, kini asam yang terkenal. Sakit lambuang, sakit dada, sakit paru, TBC, mati, semua mati syahid. Sabarnya, tabahnya, ridanya, bau beknya dan putiasanya, tidak mengupat, tidak mengkutut, tidak mencela, dilalui sakitnya, mati syahid. Ada syahid akhirat. Yang syahid akhirat, nanti di akhirat Allah naikkan derajatnya ke posisi orang yang mati syahid. Itu syahid akhirat. Orang lama sakit paru atau dapat wabah, pandemi, akhirat yang cukup, atau masuklah ibu-ibu yang mati ketika melahirkan anak, mati syahid semuanya. Orang yang mati kena bela agama, mati syahid. Orang yang mati membela keluarganya, hartanya, mati syahid. Kalau dia muslim. Tapi kalau nyo mati dalam keadaan mabuk, lalu bunuh orangnya, itu tidak mati syahid. Atau mati kena runtuhan, tergelincir, sudah minum-minum, bawa atau pulang, bawa tidak pulang, masuk lubang, mati, itu tidak mati syahid. Ini sedang berbuat apa? Sedang maksiat. Nah, anak-anak kita yang memanjat gunung ke petang, ya kita hanya kan bisa berdoa, dan kita tidak bisa lah menentuannya. Kalau mantun, ya tidak tua. Cuman awak berharap jangan mantun. Mudah-mudahan wajar-wajar saja anakku matinya, mati syahid, mati syahid. Tapi sembahyang tidak, selalu tidak, tapi ketih. Kena gula kan? Nah, awak kau tidak tahu palangkahan, antah di mawak kabata bujua, antah bila kerja bu yang awak, kok setiap kalau rumah kok kama-kama berdoa lah. Itu harapan. Kok kalau rumah bacalah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kalau dapat doa tambah doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla.
au azilla, au uzalla, au azlima, au uzlama, au ajhala, au ajala alayya. Itu naik kendaraan baca Allah bismillah, alhamdulillah, subhanallah, sakrana, dan seterusnya. Sepanjang perjalanan Quran yang terjadi, kitalah awali perjalanan kita. Karena kita nak tahu. Makanya orang ke Makkah disuruh minta maaf segala macam kan tidak tahu. Selama terbang 8 jam. Terbang 8 jam ke Makkah. Apalagi orang pergi umrah. Siko ke Jakarta, Jakarta ke Jeddah, Jeddah ke Madinah, atau siko ke Kuala Lumpur, boleh balik. Apalagi kini musim parang. Perlu kendali Yaman, roket-roketnya ke Israel. Kau Malaysia nya kawak, sadana te pesawat. Nang mati jo, kena. Amalah kita banua. Kau jatuh pesawat di awal-awal tu kan bengkel tak ada misalnya. Nak ada bengkel, terminal tak ada, berhenti tak bisa. Yang penting baru, sangat penting berdoa. Kok singkit pinta, burak pintu, singkit umur, mati awak lah. Satu yuk keluar rumah, jangan lupa pasrah diri kepada Allah. Karena cakap awak dah tahu di mana bumi kita akan meninggal. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamun. Akhir surah Luqman. Tidaklah tahu seorang diri di bumi mana kamati, nak tahu. Di samping doa yang kita baca cakap. Lain ragu. Nak kamati lagi. Mengulang bacaan doa anda balik. Mengulangan. Dah. Kok nang kurang jelas tulisannya, mengulang balik. Allahumma inni a'udzu bika minal hadmi wa a'udzu bika minat taraddi wa a'udzu bika minal gharaq wal kharaq wal haram wa a'udzu bika ayyatakhabbatani asyaitanu. Kalau disambung ayyatakhabbatani asyaitanu indal mauti. Tambah ya di belakang ya. Yatakhabbataniya wa a'udzu bika an amuta fi sabilika mudbira wa a'udzu bika an amuta ladigha. Mudah-mudahan diulang kau jelas tulisannya. Bama kau kasih kau kaji sehari kini berkaitan dengan meletus gunungnya, mengenai tampek di Mamati. Alun leh. Atanya? Ya, kamu membacakan Quran. Api misalah wa atu zakat. Selalu salah itu dini zakat. Anak nambur ada mengerjakan zakat. Salat tu nyabaat zakat. Dia pun sambung ada zakat. Nyabaat salat. Nya di surah berjalan kurang berkaki. Ni surah berjalan orang berkaki. Ni surah mengacau orang bertangan. Ni surah mengecek orang memuncuang. Ni surah berzakat orang berhartu. Nah, alul. Ya baca rojo ne. Zakat itu dikaitkan kepada harta. Nah, kalau harta cukup senisab sampai haulnya, ada jenis hartanya kena zakat. Kalau nak simpan senisab, tidak ada haulnya, tidak zakat, infak. Tidak ada.
Ini hukum Islam 5 bang kecil memang. Syahadat, syahadatain, salat, zakat, puasa, zakat, haji. Zakat digantungkan ke harta, haji digantungkan kepada kemampuan. Kalau puasa digantungkan kepada kesehatan. Salat enggak? Salat enggak bisa. Bagaimanapun salat harus. Tapi kalau zakat, harta, haji kemampuan, puasa tergantung kesehatan. Nah, tu. Cik memang lah tu cik. Orang tak ada ni. Tak ada orang ni. Ya, silakan Bu. Okay. Balik kanan cakap kaji Pak. Sebabkan tak semua orang Palestina tu Islam tu. Di Kristen ada sana. Di bumi sana ada orang Kristen. Kristen Ortodok. Jadi di bumi Palestina tu dia tidak sadonya Muslim. Nama mati syahid itu adalah orang Muslim. Kalaunya satu bertempur, jihad fisabilillah, ikhlas, matinya, mati syahid dunia akhirat. Tapi ini tidak satu bertempur, cuma kanai bom, kanai peluru nyasar. Muslimnya mati syahid akhirat. Bedanya syahid akhirat dunia akhirat. Kalau syahid dunia akhirat, jenazahnya di dunia diselenggarakan sebagai orang mati syahid, yaitu tidak dimandikan, dikapati dengan baju yang laki di badan, kalau kurang tambah, tidak disalatkan di kuburan di tempat meninggal. Kalau syahid akhirat, orang yang mati tidak di medan perang, seperti ibu yang mati karena beranak, tetap secara hukum dunia dimandikan, dikapani, disalatkan. Di akhirat derajatnya sama dengan orang yang mati syahid dunia akhirat. Itu bedanya. Diangkat, ditatiang derajat. Syahid dunia orang perang fisabilillah, tujuannya dari siko ni ke siko, membela bangsa, membela iko, kanoria, kena mencari pangkat, mencari jabatan, pokoknya tidak ikhlas. Secara hukum dunia, jenazahnya diselenggarakan sebagaimana mati syahid. Karena perkara ni awak tak tahu. Yang paling tahu adalah Allah. Orang yang mati syahid kalau dia awak mati syahid seolahnya di medan perang. Tapi bagi Allah tidak. Karena Allah paling tahu bahan niat orang. Kalau ada niat orang pergi perang fisabilillah itu tidak betul, menunjukkan keberanian atau membela kepentingan atau mencari sesuatu, atau ingin disanjung, dipuji, mendapat penghargaan, matinya itu tidak mati syahid, mati bersaing. Cuma awak tak tahu, karena awak tak tahu niat tak tahu. Tak boleh kita menghukum. Nabi Muhammad bisa. Kalau Nabi Muhammad bisa menunjuk orang, tu nan santiang perang tu cik Nabi tu di neraka. Kenapa? Nabi tahu, dia bagi tahu. Karena ujung matinya kena tak bunuh diri. Tidak. Orang kena bom, tidak ada bisa dibasuh. Daging masak salat di kumpulan. Kalau ada daging-daging disatukan, kemudian dibungkus, tidak disalatkan juga. Sebabnya nak mati perang, nya mati di daerah perang. Lain tu. Orang yang pergi perang berbeda dengan orang yang mati lantaran karena perang. Tidak. Ibarat mandiannya cair. Salatkan tetap. Nya nak mati syahid. Kalau mati syahid berperang, satu perang, tidak disalatkan, tidak dimandikan, dikapani, tidak disalatkan. Sebab Rasulullah diampuni. Orang yang mati syahid kan dosanya bisa lagi. Untuk apa salat lagi? Jadi kalau kita mati gini badan tuang, malatui, badaga, mati kita kena runtuhan, mati syahid Cuman jenazah dimandian, dikapani, disalatkan. Karena kita tidak perang, itu beda. Tetapi kita syahid akhirat, di akhirat daratnya.
Kali betul niat saudara cukup ko. Entah betul nak tahu. Tengaji. Sekian, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.